Chelsea meraih lukisan tersebut lalu berkata, "Kalian tunangan beneran kan?" Revalina terdiam. Kenapa Chelsea tiba-tiba menanyakan hal semacam itu? Apa artinya cewek ini tidak mempercayai pertunangan mereka? Atau Chelsea sudah mulai curiga? Lagi pula, pertanyaan semacam itu tidak perlu ditanyakan bila memang tidak ada kerugian kan? Maksud dokter apa? Heran Revalina. Chelsea tertawa kecil lalu berdampelan. "Maaf nah, kamu pasti bingung. Saya cuman iseng nanya doang kok. Lagian kan, gak mungkin juga kalau tunangan kalian cuma pura-pura." Chelsea menyelipkan rambutnya ke belakang telinga lalu tersenyum lagi. Senyuman penuh arti yang tak bisa dimengerti maknanya oleh Revalina. "Lo kemana aja sih gue cariin?" Tiba-tiba seorang lelaki bersenali putih berdiri tepat di samping meja mereka lalu menggandeng tangan Revalina. "Kaiden, ayo." Kaiden menarik Revalina hingga bangkit dari tempat duduk, kemudian melesat pergi bersama Revalina begitu saja, meninggalkan Chelsea yang kini hanya bisa duduk di atas bangku tanpa berekspresi. Raut wajahnya telah berubah total, dari tersenyum ramah menjadi ekspresi suram. Ia seolah tak mampu lagi untuk menarik kedua sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman. "Sabar sih." Chelsea menutup mata seraya menarik napas dalam untuk meredakan emosi yang telah meluap-luap. "Lo gak sebanding kok sama dia, tenang." "Makasih Kaiden," seru Revalina sambil menyambut satu kon es krim vanila yang diberikan Kaiden. Sekarang keduanya duduk di atas rooftop dan menghadap ke arah jalan raya yang lagi-lagi tampak padat di siang bolong ini. Lidah Revalina bergerak menjilati es krimnya, tetapi matanya diam-diam memperhatikan Kaiden yang kini sedang fokus menatap jalan raya dari atas rooftop ini. Dan untuk kesekian kalinya, Revalina kembali terpesona dengan visual Kaiden yang sungguh sempurna di matanya. Sebenarnya, Revalina agak bingung dengan sikap Kaiden yang tak sedikit pun membahas perihal perkara tadi malam. Sejak tadi pagi, Kaiden bersikap biasa aja, bahkan berkesan cuek. Berbeda dari Revalina yang malah malu-malu kucing sampai gemetaran saat melihat Kaiden. Bahkan tadi malam Revalina tak bisa tenang sampai tak bisa tidur karena memikirkan kejadian itu. Mungkin karena dirinya ini memang belum berpengalaman dalam ciuman panas seperti tadi malam, dan Revalina berpikir mungkin akunya aja kali ya yang lebay. "By the way, kamu kok tiba-tiba datang kayak tadi sih?" Revalina membuka percakapan lagi. Sejujurnya untuk mencairkan suasana karena pipinya ini kembali memerah bila mengingat kejadian tadi malam. Buat tadi malam, suara serat Kaiden memecah keheningan yang sempat terjadi selama beberapa saat itu. "Gue minta maaf, kemarin kayaknya kita cuma terlalu kebawa suasana aja. Gue juga gak ada niatan buat ngelakuin itu, jadi lupain aja. Gak usah dipikirin, gak penting juga." Atau memang Kaiden sebenarnya gak terlalu peduli dan menganggap ciuman kemarin serius? Dan tampaknya pemikiran Revalina kali ini benar dan tepat sekali. Ternyata Kaiden memang tidak menganggap kejadian kemarin seserius itu dan bahkan menganggap kejebut tidak penting. Revalina kecewa setelah ia seolah dimanjakan seperti ratu, kini malah dibuang begitu saja. Cewek itu menundukkan kepalanya, meneguk salivanya dengan susah payah sembari berusaha menahan diri untuk tidak menangis. Setelah Revalina melibatkan perasaan dalam hati itu, ternyata Kaiden hanya melibatkan ego serta logikanya. Sungguh Revalina merasa menjadi orang paling bodoh sekarang. "Kaiden, kamu tahu gak sih?" Kaiden menoleh ke samping lalu mengangkat satu alisnya. "Apa?" Revalina diam lalu menatap kedua netra coklat milik Kaiden lekat. Kemudian ia menarik nafasnya dalam. "Sebenarnya aku," dia menjeda perkataannya hingga kening beberapa saat. "Sebenarnya aku sayang sama kamu." Dek. Pertama kali setelah beberapa tahun lamanya, Kaiden akhirnya bisa kembali merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini hanya karena seorang perempuan. Setelah dirinya berusaha mati-matian untuk tidak jatuh hati pada siapapun usai kejadian perih 2 tahun lalu, mengapa ini semua bisa terjadi lagi? Kemana perginya pertahanan Kaiden yang kuat itu? Kenapa dia menjadi lemah begini? "Apa maksud lo?
Aku punya rasa sama kamu, Kaeden. Revalina mengeraskan suara. Tapi aku tahu, aku mungkin gak pantas. Jadi, lebih baik mulai sekarang kita jauh-jauh aja. Sambil mengusap air mata, ia mengalir turun di pipi. Revalina langsung beranjak bangkit dari tempat duduknya lalu berjalan cepat hendak meninggalkan bangku. Revalina, Kaeden berlari kencang mencoba menggapai Revalina yang langkahnya makin cepat. Dengerin gue dulu sampai akhirnya. Kaeden beralih meraih tubuh mungil Revalina kemudian mendekapnya dari belakang. Lelaki itu mengeratkan kedua tangannya pada pinggang Revalina. Ia memejamkan mata kemudian menaruh dagunya di atas pundak gadis itu. Apalagi sih? Revalina hanya bisa tertunduk dalam, lidahnya keluh, kerongkongannya seakan tercekat, membuat dirinya sulit untuk bernapas kala tengah menangis begini. Kenapa lo mau jauh-jauh dari gue? Lo harus terus ada di samping gue, nah, Kaeden berujar lembut. Apa lo lupa masih ada Ganda dan Danu yang ngincar lo? Tugas gue sekarang cuma satu, ngelindungi tunangan gue. Jadi, sebelum gue bisa menyingkirkan orang-orang jahat itu dari hidup lo, kita nggak boleh berpisah. Arti sebenarnya gue nggak mau kehilangan lo. Kaeden mengacak rambutnya beberapa kali. Matanya tertuju pada ruang tengah rumahnya yang tampak berantakan saat ia baru saja pulang. Kaeden yakin bahwa penyebab dari kekacauan ini pasti karena Rafli yang hampir setiap hari datang untuk menumpang makan. Merepotkan memang. Tapi jika tidak ada Rafli, Kaeden merasa cukup kesepian sebab hanya ada dirinya sendiri dalam rumah sebesar ini. Meski terkadang Kaeden sering mengunjungi rumah kedua orang tuanya, namun ia masih membutuhkan teman juga untuk tinggal. Dengan langkah malas, Kaeden berjalan masuk ke dalam kamarnya. Dan benar saja, kini Rafli tengah rebahan santuy di atas kasur Kaeden sambil bermain game online. Tatapan Kaeden berubah menjadi serius ketika Rafli tiba-tiba berteriak nyaring sampai membuat telinganya panas. Ya, astagfirullah. Rafli memaki keras. Berisik, kesal Kaeden. Udah pulang ya? Rafli menyengir. Maaf bro, gue mati ditembak. Kalah dah. Ia memasang wajah sok sedih, lalu menaruh ponselnya di samping bantal. Rafli melirik Kaeden sambil tersenyum manis. Kaeden, beli ayam Bu Inem di depan kompleks yuk, gue lapar. Kaeden mengalihkan pandangannya dari Rafli. Beli aja sendiri. Yalah, gimana sih lo sama teman sendiri kok gitu? Protes Rafli. Tiba-tiba ia tersenyum dengan mata berbinar setelah melihat selembaran uang berwarna merah yang diberikan Kaeden. Beli sendiri, suruh Kaeden. Siap bos. Rafli bergaya hormat ala-ala seorang tentara lalu berlari keluar meninggalkan kamar Kaeden. Sedangkan Kaeden, ia masih berdiri dalam kamar sembari melepas jubah putihnya lalu melemparkannya ke atas kasur. Ia kemudian melepas dasi yang bergantungan di lehernya dan membuka kemeja putih yang telah dikenakan seharian ini. Kini perut six-pack Kaeden serta lengan atletisnya benar-benar terekspos nyata, membuat siapapun yang melihat pasti akan salting sendiri. Mengecek rambutnya sebentar, cowok itu langsung masuk ke dalam kamar mandi yang terletak di dalam kamar guna membersihkan diri. Di dalam sana terdengar bunyi kas pancuran air shower yang seketika membasahi rambut hingga tubuh sempurna Kaeden. Lelaki itu memejamkan mata lalu mengadah sambil satu tangannya mengacak-acak rambut. Perasaannya kacau, hatinya tak berhenti bergemuruh akibat perkataan Revalina tadi siang. Benarkah Revalina memiliki perasaan pada dirinya atau lagi-lagi hanya terbawa suasana? Yang pasti, Kaeden tengah bingung dengan perasaan aneh di dalam dirinya sekarang. Ia seperti kembali bisa merasakan perasaan lama yang telah hilang dan kini kembali lagi. Apa sebenarnya juga memiliki perasaan yang sama seperti Revalina? Entahlah, Kaeden sendiri tidak begitu yakin juga. Malam ini Revalina duduk di teras balkon kamarnya memandangi langit malam yang mendung pertanda bahwa hujan akan segera turun. Revalina tersenyum manis, dia menyukai hujan. Saat hujan, Revalina senang sekali menikmati coklat panas serta brownies hangat. Revalina semakin tidak sabar menunggu kedatangan hujan. Cewek itu menggulung rambutnya yang panjang hingga menjadi sebuah gulungan yang berantakan, tapi jatuhnya malah terlihat bagus. Sekilas, ia menyalakan layar ponsel hanya untuk melihat jam yang sekarang menunjukkan pukul 23.40. Revalina belum mengantuk dan malah kepikiran tentang kata-kata Kaeden tadi siang. Simpel, tapi manis dan sukses membuat perasaan Revalina tak karuan.
Kaiden lagi ngapain ya? Revalina mengambil ponselnya lagi, hendak menghubungi Kaiden, tapi dia segera mengurungkan niatnya. Enggak deh, nanti ganggu, gumamnya. Tiba-tiba ponsel Revalina berdering, membuat perhatiannya kembali beralih pada layar ponsel yang menampilkan nama dokter psikopat Kaiden. Revalina melotot, baru saja ia ingin menghubungi Kaiden, ternyata cowok ini malah menelpon duluan. Revalina berdehem beberapa kali untuk membenarkan suara, lalu menempelkan benda pipi itu di samping telinga. "Halo Kaiden," kata Revalina dengan penuh semangat. "Di mana?" "Di kamar." "Kenapa tumben nelpon? Sibuk?" Revalina mengernyit bingung. Tak biasanya Kaiden bertanya begitu. Suaranya terdengar kalem pula. "Enggak kok, lagi duduk-duduk aja. Emang kenapa?" "Gue di luar." "Luar?" Revalina menggaruk kepalanya. "Oh, kamu di luar kota ya? Ngapain Kaiden?" Di seberang sana, Kaiden menghembuskan nafasnya panjang, berusaha bersabar dalam menghadapi kebolotan Revalina yang tiada batas. "Maksudnya, gue di depan rumah lo." Ngapain?" Revalina segera bangkit dari tempat duduknya, lalu berlari kencang keluar dari kamar. Masih sambil berbicara dengan Kaiden lewat sambungan telepon, Revalina mulai menuruni anak tangga dengan gerakan cepat. Sesampainya di dekat pintu utama rumah, mengatur nafasnya perlahan dan langsung membuka pintu. "Kaiden?" Revalina seketika tersenyum ceria setelah menatanya, menemukan figur Kaiden yang tengah berdiri dengan ponsel di samping telinga. Kaiden melirik Revalina lalu memutus sambungan telepon dan masukkan benda pipi tersebut ke dalam saku. "Oh, udah keluar anaknya. Kamu ngapain kesini? Lo sendirian di rumah?" Revalina mengangguk benarkan. "Iya, mama aku lagi keluar kota." Kaiden menatap Revalina tanpa ekspresi lalu berkata, "Udah makan?" Halo Novelers, ketemu lagi nih di episode yang ke-23. Nah, di sini nih episode ke-23 ini Kaiden dan Revalina udah mulai saling mengungkapkan perasaannya loh. Ayo ditonton terus, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Ditunggu ya episode selanjutnya. Ketemu lagi di episode ke-25 dan seterusnya. See you, bye-bye Novelers, jangan lupa